satu fasa. Mengapa menggunakan transformator 3 fasa ya? Adalah untuk mendapatkan daya yang besar. Karena daya 3 fasa sama dengan 3 kali daya 1 fasa ya. Jadi untuk dari segi pengiriman ya, lebih efisien menggunakan daya 3 fasa daripada daya 1 fasa. Dan juga dari trafo 3 fasa bisa kita dapatkan tegangan 1 fasa, tegangan fasa ya, terhadap netral. Nah, ini bentuk konstruksi dari trafo 3 fasa ya. Jadi bagian-bagiannya sama dengan trafo 1 fasa ya. Jadi ada basing, ini basingnya 3 fasa, ini basing tegangan tinggi, kemudian ini basing tegangan rendahnya ya. Ini tangkinya, kemudian ini winding bilitan ya, kemudian ini pendingin, radiator dan fan. Ini oil konservator. Jadi dengan melihat bentuknya ini berarti ini trafo untuk tegangan tinggi ya. Jadi kalau basingnya itu tinggi seperti ini, berarti ini paling tidak tergantung dia ini apa inputnya ya. Apakah step up atau step down. Ya. Tapi yang jelas ini salah satu ini pasti bertegangan tinggi. Ini adalah pengaman ya, arrestor. Jadi umumnya inti 3 fasa itu adalah jenis ini adalah jenis sel. Jadi ada 2 macam inti trafo itu, yaitu tipe inti dan tipe sel. Ya. Ini adalah tipe inti di mana intinya ini sudah mencakup belitan primer dan sekunder. Ya, ini belitan primer dan sekunder, belitan primer dan sekunder. Ya. Dimana biasanya di dalam ini adalah belitan tegangan rendah. Ya. Jadi ada isolasi dulu untuk mengisolasi terhadap inti ini, mungkin dari plastik atau apa gitu ya, dari plastik, dari kertas mungkin, kertas isolasi. Kemudian lilitan tegangan rendah, ya. Lilitan tegangan rendah. Kemudian ada high voltage insulation, isolasi tegangan tinggi. Baru di luar nanti belitan tegangan tinggi, ya. Nah, ini belitan tegangan tinggi. Jadi kenapa di luar tegangan tinggi? Karena supaya inti ini tidak mengalami stres tegangan ya. Karena kalau dia tegangan tinggi dekat dengan intinya ini, maka dia mengalami stres tegangan, kuat medan tinggi gitu. Makanya yang di dalam dulu ya adalah tegangan rendah, baru di luar tegangan tinggi. Nah, di sini memperlihatkan bagaimana lilitan itu dililit ya. Jadi ini belitan P adalah primer, ini sekunder. P1 primer, ini sekunder. Ya. P2 primer, ini sekunder. P3 primer, sekunder. Nah, ada yang inti seperti ini, ya.
Ini juga sama tipe sel ya, dimana yang tengah ini menjadi jalur pasak ya, jalur apa namanya fluksi ya, jalur fluksi ya. Nah, jadi di sini nanti tetap berlaku bahwa QR tambah QS tambah QT sama dengan 0. Jadi karena ini bolak-balik, maka di sini tidak ada jumlah flux yang mengalir sampai dengan 0 itu. Jadi jenis hubungan belitan transformator 3 fasa ya, ada delta delta, bintang bintang, bintang delta, bintang delta bintang, bintang delta. Nah, jadi supaya bisa digunakan ini ya, maka kita harus membuat hubungan konfigurasi ya, konfigurasi baik di primer sekunder ya. Ada 4 konfigurasi ya yang bisa dilakukan. Bisa delta delta ya, bisa di primer delta, sekunder delta, kemudian bisa delta di primer, kemudian sekundernya bintang, bisa di primernya bintang, ini sekundernya delta, dan bintang-bintang. Nah, kalau di pembangkit ini, di pembangkit nampaknya bintang delta ya, bintang delta, karena kabel yang keluar dari trafo di pembangkit itu hanya 3 gitu ya, hanya 3 ya. Kemudian netralnya di ground, titik netralnya di ground ya, di ground, dan juga titik netralnya generator di ground, supaya arus proteksi bekerja gitu ya. Jadi untuk pembangkit itu nampaknya ya bintang delta ya, bintang delta ya. Nah, sedangkan di gardu di gardu induk delta delta karena kabel yang di saluran itu adalah 3 ya. Kalau Anda lihat di saluran-saluran yang pinggir jalan itu, yang TM itu, Anda lihat hanya 3 gitu, hanya 3, netralnya belum ada gitu. Berarti itu adalah delta. Tapi trafo yang didistribusi, trafo distribusi ya, yang menurunkan tegangan 20 ke 220, itu adalah trafo delta bintang ya, delta bintang. Karena tegangan 220 kita diperlukan tegangan 220, maka harus ada penghantar netral gitu ya. Nah, ini hubungan bintang ya, hubungan bintang ya. Jadi jika salah satu ujungnya, ujung belitan primer dihubungkan dengan ujung yang lain, maka disebut hubungan bintang. Ya, sementara ujung lain itu adalah terminal. Ini juga, ya, ini dihubungkan dengan ini, dihubungkan dengan ini, ya. Ini jadi netral, konduktor netral. Ini ini bukan ini delta ini kayaknya. Ini dihubungkan ini, ujung ini,
ini ujung ini ujung sama ini. Satu, dua, tiga. Oh, ini bukan bintang delta ini, ya. Nah, kita lihat lebih detail lagi, ya. Apa yang terjadi ketika hubungan delta ya. Nah, jadi ini hubungan primer, ini hubungan sekunder, ya. Maka vektor tegangan ini adalah vektor tegangan PAC, ya. Nah, ini nanti saya paksa dengan vektor tegangan PAC di sekunder, ya. Sorry. Jadi ini bilitan AB, bilitan A1, A2 ada di inti bersama dengan bilitan A1 kecil A2, ya. Kemudian bilitan B1, B2 ada bilitan bersama dengan B2, B1, B2. Jadi ini, nah yang ini tadi, ini bilitannya, ini primernya, ini sekunder, ya. Jadi ini katakan tadi A1 besar, B2 besar. Kemudian ini A1 kecil, B1 kecil. Jadi ini dalam satu lilitan, ya, dalam satu lilitan. Ya. Nah, jika polaritasnya seperti ini, polaritasnya, ya, ini positif di sini, ini positif, maka tegangannya adalah sepasa, ya. Jadi tegangan PAC sepasa dengan tegangan PAC besar sepasa dengan PAC kecil. PAB, tegangan PAB sepasa dengan PAB, ya. PAB di primer sepasa dengan yang ini, yang biru. Yang biru ini sepasa dengan ini, kemudian yang ini sepasa dengan ini, gitu. Ya. Sehingga dapat digambarkan vektornya seperti ini. Jadi sepasa, ya. Jadi kalau ini sinus, ini juga sinus, sepasa, ya, sepasa mereka, gitu, ya. Nah, kemudian kalau apa yang bedanya di delta, ya? Jadi kalau trafo delta, maka tegangan koil adalah P, ya. Nah, ini adalah IR, maka arus di sini adalah arusnya adalah I per akar 3, ya. Arus di sini adalah I per akar 3. Kalau di sini I, maka di sini I per akar 3. R. Nah, ini tegangannya adalah tegangan pasa ke pasa, ya. Tegangan pasa ke pasa. Nah, di sini juga tegangan pasa ke pasa, ya. Tegangan pasa ke pasa. Nah, kemudian kalau hubungan delta, hubungan delta pasa, delta dengan hubungan bilitan trafo 3 pasa. Jadi kalau bintang dengan delta, ya, maka tegangannya ini tegangan PAB, ya. Pasangannya adalah ini PAN terhadap netral ini. Kemudian ini TAN, ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat, jadi ada beda fasa 30 derajat, ya. Ini kalau ini PA1, vektor PA1 ini PA1, kita lihat PAN ada beda fasa 30 derajat,
ya. Jadi kalau ini sinus, maka kalau ini sinus, maka ini leading, ya, mendahului 30 derajat, ya, gelombangnya gitu, ya. Jadi P ini vektor ini PAB, kemudian ini nanti PAN, ya. Kemudian PBC ini adalah PBC ini adalah PB1, ya, PBN netral, ya. Jadi PA1A2 ini, ya, PA1A2 satu inti dengan ini, dengan PA1A2, ya. Kemudian PB1B2 ini satu inti dengan PB1A2, ya. PC1C2 satu inti dengan PC12, ya. Nah, kalau terjadi hubungan seperti ini, maka ada beda fasa tegangan antara sekunder dan primer sebesar 30 derajat. Nah, karena itu untuk paralel harus diperhatikan masalah ini, yang masalah vektor ini, gitu ya, masalah vektor. Nah, jadi ini yang perlu diingat, ya. Jadi dalam trafo 3 fasa ini, ya, dalam apa bedanya delta dengan bintang, ya. Nah, jadi kalau sini delta, maka tegangan ke koil adalah tegangan fasa dengan fasa, ya. Dan arus fasa, ya. Ini arus fasa, terus ini arus lain. Arus lain ini adalah akar 3 dan akar 3 kali arus fasa, itu, ya. Akar 3 kali arus fasa di sini. Nah, kemudian jika ini delta atau bintang-bintang, maka tidak terjadi pergeseran fasa, ya, pergeseran tegangan, gitu. Tapi kalau dia bintang delta atau delta bintang, terjadi pergeseran fasa, ya, antara tegangan primer dan sekunder, ya. Nah, pada hubungan bintang, arus fasa sama dengan arus lain. Arus fasa, ini arus fasa sama dengan arus lain. Tegangan fasa sama dengan tegangan fasa ini sama dengan tegangan fasa dibagi akar 3, ya. Dibagi dengan akar 3. Jadi tegangan ini lebih rendah, gitu, daripada delta, gitu. Karena itu untuk menghubungkan melihat trafo 3 fasa, ya harus diperhatikan ini masalah tegangannya, gitu ya. Karena kalau di delta nanti tegangannya menjadi tinggi, kalau bintang tegangannya menjadi rendah, gitu. Nah, ini hubungan bintang delta, ya. Ini hubungan ini PA PAN, ya. PA1 PA2, ini PA1, ini PA1, ini PA2. PA2 di sini sebenarnya. Gandeng ini. Ya. Ini nanti satu inti dengan P ini, dengan koil ini A1B2. Kemudian ini satu inti dengan ini. Kemudian ini satu ini. Nah, jika ini vektor referensi, ini vektor A1, tegangan terhadap netral PA1, maka ini nanti pasangannya adalah PA1A2, ya. Jadi PA1 ini PA1, ya. PA1A2, ya. Ini PA1A2.
ya. Jadi kita lihat ini kalau ini VA1, kemudian ini VA1, ya, VA1. Jadi ada beda fasa 90 derajat, ya. Ada beda fasa 30 derajat. Jadi VA1 mendahului primer, tegangan primer mendahului 30 derajat dibanding dengan tegangan sekunder. Itu tegangan sekunder, ya. Jadi ini 30 derajat terbelakang nih, 30 derajat terbelakang, ya, dibanding dengan tegangan di primer itu. Kalau dia delta tadi, ya, kalau ini VA1 leading, ya. Ini di primernya yang bintang ini leading, ya, dengan ini sebesar 30 derajat. Kalau di sini tegangan leading, tegangan bintang leading, ya, tegangan leading PA1 sebesar 90 derajat dari tegangan sekunder, gitu, ya. Nah, kadang-kadang juga ada trafo 3 bilitan, ya. Ini biasanya dipakai di pembangkit, trafo di pembangkit. Ada namanya ini bilitan primer, ini sekunder, ini tertier. Tertier ini untuk dipakai untuk pemakaian di pembangkit, ya. Jadi sebagian energi yang dibangkitkan dipakai untuk menyuplai peralatan di pembangkit, ya. Nah, kalau pembangkitnya masih off, ya, dari mana diperlukan? Misalkan dia mau starting, ya, mau starting. Sementara pompa-pompa air, kemudian pompa boiler, feed pump itu harus bekerja, penerangan harus bekerja. Dari mana itu diperoleh suplai listrik? Nah, suplai listriknya itu diperoleh dari luar. Ada gardu untuk menyuplai aksesori di pembangkit, ya. Kemudian setelah beroperasi normal, udah masuk ke beban, ya, suplai dari luar dilepas, kemudian suplai dari trafo ini menggantikan suplai dari luar tadi, gitu. Itulah diambil alih oleh bilitan ini, bilitan tertier. Nah, kenapa perlu bilitan tertier? Karena tegangan ini lebih rendah daripada tegangan di sini, gitu. Jadi karena tegangan trafo di tertier ini lebih rendah daripada tegangan primer, lebih rendah daripada tegangan sekunder, ya. Nah, mungkin tegangan primer sekitar 20 kV, mungkin tegangan motor hanya 600 volt dan sebagainya. Jadi tidak ini disesuaikan dengan kebutuhan tegangan kebutuhan di peralatan, ya, peralatan pembangkit, gitu, ya. Nah, kalau nanti diambil dari sini itu lalu tinggi sekali diturunkan lagi, gitu, sehingga inilah fungsi dari bilitan tertier. Nah, ini kita lihat sini, ya, ini pembangkit, ini generator, kemudian hubungan bintang, ya, biasanya nih bintang ini di ground, kemudian ini trafo tertiernya, ini trafo bintang, ya, bintang atau delta, ya. Ini bisa bintang, bisa delta, gitu. Inilah untuk keperluan di dalam, ya. Kalau ini vektor tegangannya A1, A2, ini C. Inilah tadi vektor ini, ya. Vektor tegangan di tertier, gitu, ya. Nah, di sini ada three phase
transformer connection. Jadi ada namanya bilangan jam ya. Jadi ini menyatakan kode hubungan ya, D0 ya. Jadi DY0, DZ0, kemudian ada DY5, YD5 ya, YDZ. Ini menyatakan pergeseran fasa. Jadi misalkan ini, kalau ini DD0, delta, di sini tidak terjadi pergeseran fasa. Jadi kalau ini bentuk tegangan primer, ya. Jadi kalau ini berbentuk tegangan primer, ini bentuk sekunder, berarti ada pergeseran fasa antara primer dan sekunder. Jadi ada 180 derajat. Ya. Jadi ini plus, ini negatif gitu. Ya. Tapi kalau ini keluar, sana keluar, ini keluar, ini masuk, ini keluar, maka ada beda fasa sama dengan sepasa, ini sepasa gitu ya, ini sepasa. Nah, jadi hubungan terapung itu di dalam diberi simbol kode seperti ini ya. Nah, di sini namanya ada bilangan jam ya, mungkin di sini mana ya bilangan jam ya. Nah, ini ada bilangan jam seperti ini ya. Jadi ini bilangan jam ya. Jarum yang besar ini menyatakan primer, ini sekunder ya, kemudian sekunder. Jadi kalau dikatakan seperti ini, maka arus IA ini lagging, tertinggal 30 derajat, lagging 30 derajat. Ya. Kemudian kalau ini namanya leading. Ya. Jadi A itu tertinggal 30, A kecil ini tertinggal 30 derajat dari tegangan A ini gitu. Kemudian ini tegangan sekunder leading, mendahului 90 derajat, 30 derajat. Nah, kalau ini sepasa, ini namanya sepasa. Jadi vektor mereka sepasa ya. Kemudian ini beda fasa 180 derajat. Ini namanya clock convention representation vector group. Jadi kalau D0 ya, delta ini delta gitu ya. Jadi ini tadi ini D0. Maka ini jatuh di jarum 12 ya. Ini tadi 12, ini angka ke 5, ini 8 ya. Jadi kita jam ini yang tadi jarum jamnya itu. Ayo dulu. Nah ini jadi ini dengan ini beda 120 derajat ya. Ini dengan ini dengan ini sama gitu ya. Jadi ini 30, 60, 90, 120 derajat. Jadi kalau D0, delta ini bentuk begini. Itu begini ya. Jadi dari 12, 8 dan 6, 4. Nah, ini delta ini ya. Nah, kalau bintang ini dengan ini gitu ya. Nah, bintang gitu ya. Beda 120 derajat. Nah, kalau ini DD0, maka ini tadi di angka 12, ini di angka 8, ini di angka 4, 12 di angka 4. Jadi kalau DD0 itu hubungannya seperti ini ya.
maka tidak ada pergeseran fasa, ya, pergeseran fasa, ya. Jadi kalau A, B, C ini yang di delta adalah ini, yang di sini bulitan ini yang di delta adalah ini, maka ini seperti ini. Kemudian ini adalah Y0, ya, tidak ada pergeseran fasa. Jadi ini yang dihubungkan, ya. Jadi A1, A2, A2-nya yang digandeng. Ini A1, A2, A2 yang digandeng, ya. Kemudian DZ0 dan DZ delta Z, ya. DZ0 ini delta, kemudian ini, ya. Kemudian DY0, DY0. Jadi ini bergeser fasa dari A ini tadi ke angka 5, ya. Jadi A tetap 12, di 12 ini 5, 8. Kemudian Y5, Y itu ini bergeser di ke angka 5 ini. Yang berarti beda 120 derajat, ya. Maka ini ada pergeseran fasa sebesar 120 derajat, ya, dari ini ke sini, ya. Ini ke angka 5 ini dari di atas menjadi di sini, ya. Jadi DY5. Jadi ada beda fasa antara tegangan ini dan ini sebesar 120 derajat, ya. Kemudian YD5 delta di sini A ke angka 5, ya. B ke angka 8, ini ya DA5, ya. Kemudian YZ5, ya. Ada beda fasa sebesar 120 derajat. Kemudian kalau D6, maka ini ke deltanya ke angka 6, ini angka 6. Dari atas tadinya ke angka 6, ya. Ini beda fasa 180 derajat, ya. 180 derajat. Y6. Yang ini ke angka 6, ya, Y6. Yang ini hubungannya seperti ini, gitu. Ya. Kemudian yang ada hanya ini aja nih, DY11, delta Y11 di angka A ke 11, ya. Ini angka A ke 11, kemudian DY 11, angka ini ke 11, ada lihat ini ke 11, ya. Ini namanya bilangan jam. Jadi kalau memparalel harus sama dengan vektor grup, ya. Jadi harus sama vektor grupnya. Misalkan yang dipakai adalah DY5, maka kalau kita memparalelkan trafo harus sama D5 gitu, supaya tidak terjadi pergeseran fasa, ya. Harus vektor grupnya sama, gitu, ya. Ini yang perlu Anda perhatikan ini, ya. Perhatikan biasanya ini di nameplate ini dicantumkan ini vektor grupnya ini, gitu, ya. Nah, kemudian mengenai tegangan, ya. Jadi kalau ini tegangan PLP per primer, ini primer per sekunder, ya. Sama akar 3 per ini dibagi per 3, primer sekunder, maka ini adalah rasio, ya, rasionya. Nah, ini untuk hubungan apa ini, bintang, ya, hubungan bintang. Ini untuk hubungan delta, gitu, ya. Nah, kalau dia hubungan bintang, maka tegangan fasanya adalah
P line dibagi akar 3, ya. Kemudian tegangan lain adalah akar 3 kali P fasa. Arus lain sama dengan arus fasa, ya. Ini arus fasa sama dengan arus lain. Kalau delta adalah tegangan fasa sama dengan tegangan lain, gitu. Ya. Kemudian tegangan lain sama dengan tegangan fasa. Arus fasa sama dengan arus lain dibagi akar 3. Atau arus lain sama dengan akar 3 kali IP, arus fasa. Nah, ini namanya arus lain, ya. Yang masuk ke fasa ini itu namanya IP, ya. Jadi kalau bintang tadi, ini bintang, maka I lain sama dengan IP. Ini sama, ya. Ini I lain sama dengan IP. Kemudian P, tegangan fasa sama dengan tegangan ini dibagi akar 3, gitu. Ya, akar 3. Nah, kalau di bintang ini, tegangan fasa sama dengan tegangan lain, gitu. Ini lain, nah, P lain. Ini karena yang paralel, ya, ini tegangan di sini sama dengan tegangan di sini, gitu. Ya. Tapi arus di sini sama dengan I lain ini dibagi akar 3, gitu. Itulah IP di sini. Gitu. Ya. Dia daya, ya, daya semu S akar 3 kali P lain kali I lain, ya. Kemudian daya aktifnya akar 3 kali P kali kosinus watt. Daya reaktif sama dengan Q sama dengan P3 akar 3 kali P kali. Jadi baik hubungan delta maupun hubungan bintang tetap berlaku rumus ini untuk hubungan delta atau hubungan bintang, gitu. Ya. Ini hubungan bintang-bintang, ya. Jadi ini dengan ini adalah P line primer. P line primer ini fasa, ya. Tegangan fasa terhadap netral. Di primer ini tegangan sekunder, ya. Tegangan fasa ini tegangan line, ya. Ini tegangan line dengan line. Ini hubungan Y delta, ya. Y delta ini tegangan line, tegangan fasa. Ini tegangan fasa sama dengan tegangan lain. Ini sama dengan ini. Ya, tegangannya sama, gitu. Jadi hubungan delta Y tadi sudah ada, ya, delta Y. Oh, belum, ya. Ini Y delta, kemudian delta Y, ya. Ini delta, ya. Ini hubungan delta. Nah, tadi ini vektor grup, ya. Jadi kalau kita lihat nameplate dari satu trafo, di sini kita lihat apa data-data di sini, ya. Pertama ini KPA-nya, ya. Ini KPA-nya. Kemudian high voltage tegangan voltage pada ini low voltage-nya ini. Jadi tegangan high voltage-nya 11.000 volt atau 11 kV. Tegangan ininya tegangan sekundernya adalah 433. Kemudian arusnya tegangan tinggi 3,3 ampere, 1 ampere, sedangkan tegangan sekundernya 84, ya. 84 ampere.
Kemudian impedansinya dalam persen ya, yang sudah kita bahas kemarin impedansinya. Nyatakan dalam persen 4,5%. Kemudian rugi total pada beban 50% adalah 380 watt. Kemudian rugi total pada beban 100% full load adalah 1100 watt. Kemudian ordernya, nomor order ini. Ini frekuensi cooling. Nah ini tipe pendingin. Apa artinya cooling ini pendingin? Nanti kita lihat ini. Pendingin apa artinya? Onan. Ini tipe pendinginnya namanya onan. Nah, ini vector group. DYN 11. Ya. Nah, jadi kalau ditanya apa ini DYN 11, harus sudah tahu ini. Berarti delta Y11. Ya. Jadi A ke angka 11, ini delta ya, vektor ini 11. Jadi harus bisa menjawab arti ini ya. Nah, semua trafo yang paralel harus sama ini ya, vektor grupnya gitu. Jadi kalau suruh saya mengganti trafonya harus benar sama ini ya. Harus perhatikan nameplate-nya harus persis sama. Ya, vektor grupnya. Nah, ini mengenai berat ya, core dan winding. 2 kg, 240 kg massa of oil. Massa of, jadi ini berarti ini trafo pendingin minyak ya. 148 kg, total massa sekian, volume minyak 174 liter. Mount ini dibangun ya 2013. Temperature rise ya. Temperature rise in building 35 derajat. Temperaturnya segini gitu ya. Temperature rise in winding 40 derajat ya. Ini order ini ini vektor. Nah, inilah vektor itunya ya. Ini deltanya ini ke 11 gitu ya. Nah, jadi ada ini U sekunder leading ya, tiganya leading sebesar 30 derajat. Jadi kalau di U1 ini U2 ya, ini primer, ini sekunder. Maka ini leading tegangan, ini leading 30 derajat ya. Nah, ini hubungan ya, ini hubungan bintang. Ini di bintang U2N, ini U2U, 2V, 2W ya. Ini 1U, 1V, 1W ya. Nah, ini yang di delta, kemudian ini yang di bintang gitu. Nah, ini itu yang saya mau katakan apa artinya vektor grup ini ya. Jadi vektor grup menyatakan bagaimana tegangan primer dan sekunder itu apakah sepasang, leading atau lagging gitu. Apakah leading, lagging atau leading. Nah, untuk apa diperlukan? Ini ketika kita melakukan kerja paralel, maka persyaratannya harus sama vektor ini, vektor grupnya gitu. Ya. Nah, ini tadi. Jadi kalau katakanlah Y ke 11, berarti A-nya ke 11 ya. A-nya ke 11. Nah, deltanya ini delta tetap ini standarnya pergi sini delta ini 120 derajat, ini 120 derajat, ini 120 derajat, ini 120 derajat. Jadi bentuknya begini ya. Nah, biasanya yang bergeser adalah di sekundernya. YD2 misalnya YD5, YD5 berarti ini Y-nya ini deltanya ke 5 gitu. Ya. Delta ke 5.
1, 2, 3, 4 ya. 5. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ini adalah vektor dn dyn, maka ini adalah primer, ini sekunder, ini ke11 ya. Jadi ini tegangan U1, tegangan primer ya, U1 V1 W1 ya. Tegangan kemudian ini karena ini bintang, maka ini vektor ya, 11. Jadi ini ke11, ini nanti yang ke11 ya. Jadi tegangan di U1 ini, tegangan di U2-nya nanti ini gitu ya. Tegangan di U2-nya ini ya. Nah, kemudian ini adalah vektor dyn 11 1. Ini deltanya ini D1 U1 V1 W1. Y-nya K1 ya. Ini K1. Maka ini ada beda tegangan 30 derajat ya. 30 derajat. Jadi dari ini angka jam tadi, angka jam berarti ini ke angka 1 gitu maksudnya ini. Berarti ya, ke angka 5, ke angka 4. Y1, YN1. Berarti ini Y-nya ke angka 1. YN5 berarti ke angka 5 gitu kan. Sorry, maaf dulu sebentar ya. Halo? Halo? Kenapa? Kenapa? Enggak ada. Enggak tahu. Enggak ada. Kenapa? Enggak tahu. Enggak ada, enggak tahu. Sorry, ada yang nggak punya. Ada pertanyaan tentang ini vektor grup ini? Apa ada pertanyaan? Halo? Nggak ada? Oke, jadi kalau ada ujian nanti D5 harus jelas, harus bisa ini ya, gambarkan ini. Gambarkanlah vektor DN5 gitu, atau DN7 atau DN8 gitu kan. Harus gambarkanlah vektor grup trapo DN5 gitu, atau YD5. Anda harus bisa menggambarkan vektornya gitu. Ya. Anda nggak ada pertanyaan, berarti udah mengerti gitu ya. Ya, jadi ini penjelasan yang tadi juga ya. Kita lihat ini sama dengan tadi. Ini Y0, ini sepasa dengan ini, kemudian DD0 sepasa. DY1, YD1, nah ini angka 1 ini. Ini Y-nya ini yang ke-12. Ini D-nya ke angka 1. Ini DY1. Nah, ini yang ke angka 1 ini. Dan YD5. Nah, deltanya ke angka 5 ini. Vektornya ke angka 5 ini. Kemudian DY5 ini, kemudian YY6. Ini adalah YY6 ya. Nah, kalau Y6 berarti pergeseran fasa 180 derajat. Ada DD6, DD6. Ada YD11. YD11, DY11. Dan seterusnya.
Sama dengan ini menggambarkan sudah harus tahu bagaimana cara menggambarkan vektor dari grup dari trafo ini gitu. Ya. Ya sama ini Anda pelajari lagi nanti Y0, DD0, DZ0. Nah, ini kita lihat nameplate dari trafo yang berikutnya. Ini trafo distribusi ya. Rating KPA-nya 3500, frekuensi 50 Hz, duty continuous. Ya, jadi ini untuk dipakai terus menerus. Vektor grup DYN11. Ya, vektor grupnya DYN11. Jadi primernya D, sekundernya Y11 ini. Kita lihat ini ya. Nah, calling adalah onan. Apa artinya onan? Ya, nanti kita lihat. Standar pengujiannya adalah IEC 60076. High voltage insulation level 125/50 ya. Top oil winding temperatur ini, temperatur isolasi kelas A. Nah, ini kelas A itu ada itu ininya nih, kelas A berapa maksimum tegangannya, impedansinya, serial number, manufaktur, oil weight. Nah, beratnya minyak, total beratnya adalah 1000 kg. Ya. Kemudian position, ya, port. Oh, ini ada apa namanya tap changer, ini ada tapnya ini. Ya, mungkin ada 5 kali ya. Position tabnya ini posisi 1 2250. Oh, ini posisi 2 22 kV ya. Kemudian arusnya ini ya, sekunder hanya 690, ampernya sekian gitu ya. Jadi ya harus Anda bisa menjelaskan arti yang ada di nameplate ini gitu ya. Ini yang paling dasar ya. Jadi Anda sebagai kalau disuruh infeksi pertama kita harus perhatikan dulu ini ratingnya ini ya, data-data ini, data-data teknis dari trafonya. Nah ini untuk 30 mega MPa ya. Ini trafo distribusi ya, ini mungkin tegangan di gardu induk ya. Ini trafo distribusi, ini trafo 20 kV ya. Jadi primernya adalah 20 kV, sekundernya ini adalah 380 ini ya. 380 volt. Jadi tegangan untuk trafo menurunkan tegangan dari 20 kV ke tegangan 220. Nah, ini yang masuk ke rumah ini, yang masuk ke rumah. Nah, jadi kalau kita lihat ada 3 seperti ini, berarti itu delta. Ya, berarti primernya delta. Kalau kita lihat di outputnya ada 4, berarti itu adalah bintang, delta bintang. Ya, delta bintang. Nah, ini kalau kita lihat di atas ini, biasanya ini 3 ini. 3 penghantar ya. Berarti ini berasal dari trafo delta gitu, trafo delta. Ini adalah trafo satu fasa, ya, trafo tiang. Mana ini diambil satu fasa ya. Satu fasa, kemudian keluar nanti menjadi fasa dan netral ya, fasa dan netral. Nah, ini juga trafo 3 fasa ya. Delta ini. Tiang-tiang ini Anda lihat ini ada 3 kabel. Primer 1 2 3. Ini adalah arrestor. Ini isolator ya. Masuk ke trafo
Berarti primernya delta, keluarnya nanti ini keluarnya ini sebenarnya adalah bintang ya. Tegangan 220 dan 380 gitu. Nah, ini berapa contoh ini? Contoh ya, three phase contoh ya. Three single phase ideal transformer its rating ya. Jadi ada tiga trafo, tiga ideal masing-masing 5 kPa tegangan ini. Low voltage sides are connected in star and high voltage side connected delta. What line to line voltage should be applied and what will be the corresponding high voltage sides. Line to line voltage will be also calculate and show the line and voltage line and phase current magnitude in both low voltage and high voltage sides corresponding to rated condition. Jadi berapa tegangan pasa ke pasa ya. What line three phase voltage should be applied. Berapa tegangan harus diberikan ya. Juga also calculate and show line and phase current magnitude in low voltage tunjukkan arus ya primer dan sekunder ya. Low voltage, the low voltage sides are connected in star side the low side are connected in delta and high voltage side connected in delta. What line to line three phase voltage should be applied and what will be the corresponding high voltage side. Line to line voltage will be. Also calculate and show the line and phase current magnitude in both low voltage and high voltage side corresponding to rated condition. Nah, jadi dari ini dapat diketahui bahwa rated voltage of high voltage side 200 volt ya. Ini 200 volt. Ini tegangannya here the idea is not exceeded the voltage and current rating. Now is transformer having 5 kVA, 200, 200 volt and 100. Ini tadi berapa ini? 3 single phase. Ini salah tadi kan 400 ya. Ini kenapa ini 400? Ini 100, 100. 200, ini 100. Nah, di sini dikatakan rated voltage of each HP coil is 200 volt ya. Ini tapi di sini 400 ya. Kenapa ya?
Ini salah kali ini. Bukan 400, 100 ini ya. Kemudian rated voltage of each load. Voltage coil is 100 volt. Kemudian perbandingan rasio, phase turn ratio, ya, 200 per ini. Kemudian rated current 5.000, 5 kPa ya, 5.000 dibagi ini, dibagi 255 ampere. Kemudian rated current for each low voltage coil is ini 5.000 kPa dibagi tegangan ini, tegangan ya, sama dengan 50 ampere. Nah, sekarang pertanyaan A ini, pertanyaan A. Jadi katanya low voltage side connected as delta. Ya. In the case high voltage side star. Jadi ini bintang ini delta. Ya. Nah, jadi supaya bisa dihubung ini tegangan ini berapa tegangan di supply, tegangan supply. Ya. Kalau dia jadi hubungan delta, bagaimana hubungan bintang? Jadi tegangan coilnya ini adalah 200 ya. Jadi pertama tadi adalah primer bintang ya, sekundernya delta. Nah, jadi kalau ini 100, ini 100 ya. Ini 100, ini 100. Nah, ini maka ini tadi 200 ya. 200. Maka tegangan antar fasa ini adalah akar 3 dari 200. Jadi kalau tegangan ini tadi 200, tegangan ini 200, maka tegangan yang dari sumber haruslah 346,4 volt ya. Nah, jadi kalau ini tetap karena dia delta tetap ya. Jadi tegangan fasa sama dengan tegangan line itu. Tegangan fasa sama dengan tegangan line. Nah, kalau di sini arusnya 50, arus di sini adalah akar 50 kali akar 3 ya. Nah, kita kalikan 50 kali akar 3, benar enggak segitu? Oh iya, 3 akarnya enggak ada. 1,73 ya. 3 berapa? Kali 20. Ya, 86,56 ya. Benar. Jadi ini ada data-data dari trafo ini seperti ini gitu kan. Jadi tegangan tingginya adalah sekian, tegangan rendahnya adalah sekian. Nah, kalau kita berikan ini, kalau terhubung ke delta di hubung bintang di primer, nah berapa tegangan supply? Tegangan supply PLN-nya gitu, tegangan supply dari PLN-nya gitu. Ya. Nah, maka ini karena tegangan di sini 200, maka tegangan fasa ke fasa harus akar 3 kali tegangan ini gitu. Nah, ini 200, ini 200. Sedangkan arusnya sama. Jadi arus di sini sama dengan arus line gitu. Nah, di sini tegangannya delta karena dia delta, tegangan fasa sama dengan tegangan line 100 volt. Tegangan fasa 100, tegangan line. Ini arusnya 86,6. Dari mana ini? Ialah 50 kali akar 3 gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah
Mana tadi ya? Tegangan 2 ada low voltage side connected in delta ya, high voltage side delta. Nah, ini hubungan delta delta. Jadi kalau delta delta ya. Nah, kalau hubungan delta delta maka kalau dia delta delta maka tegangan ini 200. Jadi tegangan di sini 200 ya, 200. Tegangan pasa dengan pasa 200. Nah, yang beda adalah arus di sini arus arus di sini lain adalah ini. Di sini adalah 25. Maka arus delta adalah 25 kali akar 3 gitu ya. Nah, in the case high voltage sides are connected in delta and low voltage sides are connected in star. Shown in figure. Mana nih gambar ini? Oh, ada gambarnya. Oke. Oh, ini nih gambar ini ya. Jadi thus line to line voltage we applied to high voltage side must not exceed 200 volt. Jadi tidak lebih dari 200 volt karena data coilnya ini 200 volt karena tegangan pasa sama dengan tegangan lain. Jadi kalau ini 200 maka ini 200. Jadi tegangan PLN itu harus 200, tegangan pasa ke pasa 200 volt. Ya. This will ensure that the rated voltage is applied across each of the high voltage coil and rated voltage of 100 volt is induced in each of the low voltage coil. The available line to line voltage on the low voltage will be menjadi 100 ya, akar 3 ya. Nah, karena dia ini apa namanya tegangan koilnya adalah 100, maka ini dengan ini jadi 100 kali akar 3. 100 kali akar 3 ya. Sama dengan 173,2 volt. Since coil on this side are connected in star. Jadi karena terhubung dengan bintang. Since low voltage coil are connected in star, a low line current to be delivered is 50 ampere ya. So that TDA output adalah akar 3 kali bla 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 sama sekian gitu ya. Jadi input KPA-nya harus sekian ya, agar bisa keluar tegangannya KPA-nya 5 KPA ya. In its HP coil current has to be 25 ampere and the corresponding supply line current jadi ini akar 3, jadi ini maka di sini jadi akar 3 kali ini gitu ya. Arus di sini akar 3 dari ini karena tadi diketahui arusnya ini 25, maka ini 43,3. Ini tetap 200 gitu ya. Okay, distribution of phase and the line current in low voltage sides are shown figure 28.6 ya. Oh, ini tadi yang audio ini salah nih.
Oke, ada pertanyaan? Nomor 2 ini ya nomor 2 sama yang tadi ya. Ini terapunya. Nomor 3 itu identical transformer is operating by KVA to 100 voltage primary and 100 voltage secondary. 50 Hz transformer are connected in open delta. Calculate the KVA rating of the open delta. Bank when high voltage side is used as primary ya. Jadi kalau terbuka ini terapung terbuka seperti ini, hitung arus ya, dan tegangan. Ya. Nah, Anda coba nanti baca ini ada solusinya di sini ya. Kemudian nanti ini latihannya bisa Anda baca latihannya ya. Kerjakan soal untuk latihan. Oke, itu trafo 3 fasa ya. Ini berikutnya adalah sistem pendingin ya. Ada pertanyaan kira-kira? Sebelum masuk ke sistem pendinginnya? Atau saya belum ada, Pak. Belum, Pak. Atau saya terlalu cepat menjelaskan, kalau terlalu cepat bilangin terlalu cepat gitu. Ya. Jangan nanti kita ujian, ya begitu ujian nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya, Anda yang rugi sebenarnya. Betul, ketika Anda kerja nanti, Anda merasa rugi gitu. Kenapa saya nggak belajar dulu? Itu yang pengalaman saya dulu. Nah, ketika lulus baru apa sih yang bisa saya kerjain kan gitu kan. Kita bertanya, saya udah lulus sekolah ini, apa sih yang bisa saya kerjain gitu kan. Jadi Anda juga akan bertanya seperti itu nanti. Udah lulus saya ini, saya bisa apa gitu kan. Oke, berikutnya kita coba yang sistem pendingin. Kenapa perlu ada sistem pendingin di trafo ini? Ya. Mana nih? Baik, apa bisa dilihat sistem pendingin pada transformator? Bisa, Pak. Nah, inti trafo ini panas ya, karena adanya tadi di trafo satu fasa sudah dibahas rugi-rugi pada trafo ya. Itu ada rugi inti, kemudian ada rugi tembaga ya, rugi di pengantar ya, pengantar terdiri dari rugi di belitan primer dan sekunder. Karena
rugi-ruginya ini berubah menjadi panas, maka panas itu harus dibuang karena itu berakumulasi ya, bertambah terus gitu ya. Maka diperlukan sistem pendingin. Ya. Kalau terapot-terapot kecil tidak perlu pendingin karena terbuka ya, udara langsung mendinginkan intinya. Ya. Tapi kalau terapot-terapot besar, ya, umumnya inti itu didinginkan, dicelup di dalam minyak terapot, ya, sehingga dia punya tangki seperti ini, gitu. Ya. Karena metode karena pendinginan lebih baik dengan minyak dibanding dengan udara, ya. Udara. Nah, bagian dari sistem pendingin adalah ini radiator. Ya, ini namanya radiator ini. Ya. Ini kemudian ini konservator untuk indikator minyak. Ya, indikator minyak ada di sini, indikator minyak. Ya. Ini konservator. Ya. Yang termometer kontak ya. Ini linkos. Ya. Biasanya ada juga di sini alat termometer ya, lihat temperatur minyak ya. Termometer di sini untuk melihat temperatur minyak terapot ini ya. Nah, sehingga kalau kita lihat potongannya ya, maka ini adalah potongan dari di dalam terapot ya. Ini ada bagian pendingin sebelah kiri, ini sebelah kanannya. Nah, ini inti ya, direndam di apa, di minyak. Ini minyak biasanya dialat, namanya dialat ya. Nah, karena temperaturnya di sini panas, maka kemudian di luar ini dingin. Ya. Ini namanya radiator. Ya. Kadang-kadang ini ada pompa minyak di sini. Kemudian ada fan di sini, fan untuk memperbesar daya hantar ya. Jadi perbedaan daya hantar panas tergantung pada beda temperatur ya, beda temperatur. Kalau temperatur selisih temperatur di dalam dengan di luar ini besar, maka panas yang dibuang menjadi besar gitu. Jadi nanti minyak akan bersirkulasi di sini, ya. Bersirkulasi, kemudian di sini juga bersirkulasi. Ya. Jadi minyak itu masuk ke pipa radiator ini, masuk ke dalam. Gitu. Ya. Ini pipa oil. Ya. Ini jadi kita lihat sini nomor 1 adalah frame ya. Nah, ini frame, core nomor 2, nomor 3 itu ini windingnya ini. Nomor 4 radiator, ini tadi radiator. Kemudian nomor 5 drain shock. Nomor 5 drain shock ini untuk pengetesan minyak. Jadi minyak di sini dites kualitasnya, diambil sampel gitu kan, kemudian dites tegangan tembusnya gitu. Ya, jadi tegangan tembus ada standar minyak yang masih dipakai. Setelah dipakai beberapa lama, harus diambil sampelnya ini dari bawah karena umumnya oil yang kotor itu di bawah. Dites tegangan tembusnya gitu. Tes tegangan tembusnya masih memenuhi standar enggak gitu. Ya. Nah, ini untuk pengambilan sampel dan pengurasan minyak gitu. Kalau misalnya mau dikuras maka diambil dari sini. Ya.
Kemudian nomor 6 roller. Ini roller untuk mendorong ya, pemasangan. Kemudian 7 high voltage busing. Ini nomor 7 low voltage busing. Kemudian 8 adalah konservator. Nomor 9 adalah konservator ini. Ya, jadi konservator itu di sini ada ruangan untuk menampung gas-gas. Ya. Jadi karena ketika zat cair dipanasi dia akan memuai, ya, memuai sehingga volumenya akan naik, ya, akan naik. Nah, ini tidak boleh penuh ini, tidak boleh supaya ada terbentuk gas-gas di sini. Jadi gasnya itu kebuang melalui breather. Nomor 4 ini adalah breather, ya. Nah, kemudian ketika ini temperatur turun, ya, turun, maka volume minyak apa ini menyusut, ya, sehingga di sini terjadi tekanan vakum, ya. Ya, udara disedot dari sini, udara disedot. Tentu setelah mengalami, setelah dilakukan apa ini penyaringan, ya. Jadi uap-uap dengan silika gel. Jadi uap udara, uap air yang ada di udara itu diserap, ya, diserap oleh silika gel. Sehingga ini yang masuk adalah udara kering untuk menghindari adanya korosi di sini. Nah, jadi bagian dari sistem pendingin adalah radiator, kemudian fan dan pompa minyak tadi. Ya. Nah, ini pembebanan trafo itu bisa dibebani overload dalam waktu terbatas, ya. Misalkan ada pembangkit yang mati sehingga harus ada pembangkit dioptimalkan gitu ya. Nah, dinaikkan kapasitasnya. Jadi trafo itu bisa bekerja dalam dinaikkan overload tapi dalam waktu terbatas. Jika faktor daya load faktornya 0,5 bisa dinaikkan 10% dalam 3 jam. Itu. 20% overload tapi hanya dalam 1,5 jam. Ya. Nah, ini tentu untuk menunggu pembangkit yang lain startup, ya. Menunggu pembangkit yang lain startup, jadi boleh dinaikkan itunya, trafo dibebani penuh gitu ya. Nah, kemudian load faktornya, load faktor adalah perbandingan kapasitas, perbandingan beban yang dipasang, yang dipangku terhadap kapasitasnya gitu, ya. Misalkan trafonya 100 MPa, kemudian saat ini baru 75 MPa, maka load faktornya baru 75/100, baru 75% ya. Load faktornya 75%, sehingga itu bisa dinaikkan lagi overload ya, 10% dari 100 mega ya, berarti ada 110 mega. Bisa dinaikkan 110 mega ya. Tapi dengan hanya waktu 2 jam gitu. Ya. Kalau load faktornya 0,1, 0,9 berarti sudah hampir penuh gitu ya. Bisa overload 10% tapi hanya dalam 1 jam gitu. Untuk menunggu pembangkit yang lain untuk running gitu ya. Pembangkit lain running. Nah, ini lebih jelas lagi tadi sistem pendinginnya ya. Jadi ini tadi oil, ini radiator fan, ini cooler ya. Kemudian ini adalah konservator, ini oil level gauge. Nah, ini ada kaca di sini, bisa dilihat di sini ya. Apakah dia kurang atau tidak olinya gitu. Kemudian ini dial termometer, mengukur suhu di sini ya. Untuk inspeksi dilihat temperaturnya ini awalnya berapa gitu.
Kalau temperaturnya tinggi berarti sistem pendingin nggak jalan gitu ya, normal gitu. Atau kecepatan T-nya sudah lambat sehingga harus diperbaiki ya. Kemudian ini tadi breather-nya untuk meniup ya, untuk mengatur tekanan di dalam minyak ini gitu ya. Tekanan karena mengalami pemuaian dan pendinginan ya. Pemuaian ketika dioperasikan panas, volume naik, maka ini akan naik. Ketika ini beroperasi beban kecil ya atau istirahat, maka temperatur akan turun sehingga tekanan di sini akan turun ya, dia mengisap udara dari luar supaya tekanan di sini sama dengan tekanan udara luar gitu. Nah, fungsi pendingin trafo ya, fungsinya membuang panas yang timbul pada inti trafo. Kemudian minyak trafo selain untuk pendingin inti juga sebagai isolasi ya, isolasi. Media pendingin adalah udara, minyak trafo, air, gabungan udara minyak dengan sirkulasi alami, gabungan udara minyak sirkulasi paksa, dan gabungan minyak air. Nah, karena adanya rugi-rugi pada inti besi dan kumparan-kumparan, maka timbul panas pada inti dan kumparan. Bila panas tersebut mengakibatkan kenaikan suhu yang berlebihan, ini dapat mengakibatkan kerusakan isolasi ya, di dalam trafo. Untuk mengurangi kenaikan suhu yang berlebihan tersebut, trafo perlu dilengkapi dengan alat atau sistem pendingin untuk menyalurkan panas keluar trafo. Media yang dipakai pada sistem pendingin transformator dapat berupa udara atau gas, minyak, dan air. Sedangkan pengalirannya bisa sirkulasinya dapat dengan cara alami atau natural atau dengan tekanan atau paksa ya. Nah, ini adalah simbol-simbol singkatan-singkatan dalam sistem pendingin dari trafo ya. AN, air, A itu air, udara, air natural. Air natural ya. Jadi sirkulasi udara alami. Kemudian air force berarti dengan fan ya. Fan. Jadi kalau ada simbol seperti ini, maka di dalam trafo nggak ada, yang ada di luar trafo ya, pendinginnya dari luar ya, udara ya. Kemudian ini udara paksa ya. Kemudian O berarti itu oil natural, air natural. Jadi di dalam trafo ada minyak, di luar udara ya, dengan sirkulasi alami. Tapi kalau ada F, ini sudah paksa ya. Jadi oil natural, air force. Oil force, air natural. Jadi ada oil force, ada pompa minyak. Ini udara natural. Kemudian OF, AF, oil force and air force. Jadi minyak, pompa minyak. Kemudian ada fan. Onan atau strip onaf, kombinasi 34 ya. Onan ovan kombinasi 35, onan ovaf kombinasi 36, onan OF WF kombinasi 7. Ini tadi ya, 7 tadi OF WF itu adalah minyak dan air ya. Kita lihat bagaimana metodenya ya, metode ininya. Ya, ini tadi P-nya, ini P-N, kemudian fan itu bisa dibawa, ada yang seperti ini gitu ya. Ini monitoring sistem kontrol dan monitoring temperatur di trafo ya.
Pertama adalah ONAF, ONAF. ONAF itu apa nih? Oil Natural Air Force. Ya, Oil Natural Air Force. Jadi sini oil, ini tangki, ini minyak, ini inti. Jadi sirkulasi alami, sirkulasi karena perbedaan temperatur. Dekat air force, nah ada fan, ini force air flow. Jadi ada fan di sini, ya, mengkipas radiator supaya panas itu keluar ya dengan cepat, gitu. Ya. Jadi kalau di nameplate tadi ditulis kodenya ONAN atau ONAF, nah berarti sistem pendingannya salah satu dari sini. Kalau ONAF berarti oil natural dan air force. Nah, ada fan seperti ini. Ya. Ini juga sama. Ini ada fan, ada radiator, oil direction. Nah, karena perbedaan suhu antara di sini dan di sini, gitu. Ya. Kemudian OF, AF. Oil force, air force. Nah, ada oil, ada pompa di sini, oil force, gitu. Ada pompa sirkulasi, mensirkulasi. Kemudian ada kipas, ya, ada force air. Jadi oil force, air force. Nah, jadi ada fan dan ini pendingin minyak, kemudian dan udara, ya, yang dilengkapi, dan kemudian dilengkapi dengan fan, force, dan pompa, ini force. Tuh. Ya. Dengan seperti ini juga, ya, jadi pompa untuk mempercepat sirkulasi dari ini. Apabila di sini ini bekerja dengan berat, ya udah full capacity, maka diperlukan pendingin, ya, pendingin yang bagus. Ya. Bisa saja ini ada temperatur controller, ya. Jadi kalau temperaturnya sekian derajat baru oil pump bekerja, atau ini saja bekerja, gitu, ya. Jadi tergantung pada temperatur ini mana yang duluan bekerja, gitu. Apakah oil pump atau forge atau kipas ini, gitu. Nah, ini ONAN. Nah, tadi kan ada ONAN, ya. Berarti oil natural, air natural. Jadi di sini tidak ada fan, hanya berdasarkan perbedaan suhu antara udara luar dan radiator. Ya. Jadi karena ini radiatornya dingin, kemudian di dalam minyak panas, maka terjadi sirkulasi seperti ini, gitu. Yang panas itu akan dibuang ke udara, gitu. Tetapi tidak ada di sini force, ya, hanya sirkulasi alami, gitu. Ya. Nah, umumnya ini di trafo distribusi, ya. Anda lihat di tiang-tiang itu nggak ada yang pakai fan, gitu. Umumnya ONAN. Jadi tadi di nameplate itu ada ONAN, berarti ya, sistem ininya seperti ini, gitu ya. Nggak ada fan, hanya alami, ya. Udara alami, kemudian sirkulasi alami oleh minyak. Ini konservator, ini breather. Diagram si kontrol pendingin trafo dan alat proteksinya, ya. Ini primer, sekunder. Ini pompa, motor, ya. Kemudian OF, WF. Nah, ada mungkin trafo-trafo di bawah tanah, ya, seperti trafo di pembangkit tenaga air, ya. Mungkin pembangkitnya di bawah tanah sana, gitu ya. Di bawah tanah, sehingga temperatur udara di situ tinggi, ya. Tidak mungkin udara sebagai pendingin, karena itu dipakailah air sebagai pendingin. Jadi heat exchanger. Jadi udara masuk, kemudian minyak panas masuk, maka
minyak keluar nanti sudah dingin. Nah, di sini air sudah panas ya, air dingin masuk, kemudian ini air panas dari radiator. Ya. Ini ada pompa, ya, makanya disebut force, air water force. Ini oil force, berarti ada oil force ini. Ya. Ini namanya jadi kalau ditulis seperti ini berarti harus kita wanti-wanti melihat apakah pompa orinya bagus, apakah pompa airnya bagus gitu. Nah, ini harus diinspeksi gitu. Ya. Inspeksi temperaturnya, monitor. Ya. Kemudian tegangan tembus trafonya sekali setahun mungkin atau sekali 6 bulan ya. Makin lama pemakaian makin sering diuji, dites gitu. Ya. Karena kalau udah trafo nanti meledak ya lama perbaikannya gitu. Ya. Makanya perawatannya sangat penting gitu. Kemudian ada lagi ODAF, ODAF oil, ini OFAF, ODAF. Ini sebenarnya istilah aja hampir sama ini ya. Oil ports, air ports, oil direct air ports. ODAF ini oil ducting system. Used to direct oil over the winding and small heat dissipation. Ini kalau kita lihat dua-duanya hampir sama, sama ya, istilah aja nih. OFAF, OFAF dan ODAF ya. Ini hampir sama maksudnya nih. Ini heat dissipation of winding is less. Kalau ini oil ducting system is used to direct the oil over the winding. And more heat dissipation. Ya. Jadi ini didorong langsung ke windingnya, langsung didorong ke windingnya gitu, ke belitanya gitu. Ya. Kalau ini dia tidak langsung didorong ke koilnya gitu ya, walaupun ada pompa ini. Gitu. Katanya ini panas yang kebuang lebih sedikit dibandingkan dengan ini, dengan metode ODAF. Oke, itu mengenai sistem pendingin. Apakah ada pertanyaan kira-kira? Kemudian di situ ada ini three phase, ada contoh ada saya kirim contoh-contoh soal di situ, contoh ini ya. Saya kira Anda bisa belajar sendiri di situ ya. Ada pertanyaan kira-kira? Sebuah trafo 3 fasa 500 kPa 50 Hz mempunyai rasio tegangan line voltage 32/11 kV terhubung delta bintang. Resistansi per fasa tegangan tinggi adalah 35 ohm dan tegangan rendah 0,876. Dan rugi inti air loss 2050 watt. Hitunglah efisiensi full load and half of full load respectively. Berturut-turut jika faktor daya faktor daya 1 dan faktor daya 0,8 for faktornya ya. Coba lihat ini ada pertanyaan sini ya. Jadi perbandingan rasionya tadi ini dibagi ini sama dengan 3/3. Dia tegangan resistansi per fasa di transfer ke sisi sekunder ya. RO2 menjadi dari
ini menjadi begini ya. Ini sekunder, ini transfer primer ke sekunder nilainya menjadi 2,172. Dia arus pasar ya. Arus pasar adalah 500.000 dibagi akar 3 kali ini sama dengan 6, sekian. Nah, pada full load condition ya, dulu kita tembaga pada beban penuh adalah 3 kali SP kuadrat kali R01 L02 sama dengan sekian. Rugi tembaga inti adalah 3,040 sehingga rugi total adalah 750.540 watt. Daya keluarannya adalah karena faktor daya adalah 1, maka 500 kW. Sehingga efisiensi sama dengan P out dibagi P out tambah rugi. Ya, 500 per 500 tambah 7,5 ini sama dengan 9,8 atau 0,9854 atau 9,84%. Ya. Kemudian pada faktor daya 0,8 ya. 0,8 berarti outputnya adalah 400 kW. Ya. Dengan demikian efisiensi pada beban pada faktor daya 0,8 adalah sekian gitu ya. Nah, kemudian pada beban setengah ya, beban 50%. Maka rugi-rugi outputnya adalah sekian. Daya keluarannya adalah 250 kW. Half losses adalah setengah kali sekian. Setengah kali kubi tembaga beban penuh sama dengan 122 watt. Maka totalnya adalah rugi total 3.050 tambah 1.200 sama dengan 4,172 watt. Dengan demikian efisiensinya sama dengan P out per P input 250 dibagi 50 sama dengan sekian. Oke, ada pertanyaan di sini? Halo? Oke, belum ada ya? Baik, yang nomor 2. Oke, nomor 2 ini sebuah trafo 100 kVA, 3 fasa 50 Hz, tegangan 3.300 per 400. Hubungan delta pada sisi tegangan tinggi dan bintang pada sisi tegangan rendah. Tegangan pada high voltage, resistansi pada high voltage 3,5. Calculate iron loss. Hitunglah rugi tembaga trafo pada normal tegangan normal. Calculate iron losses of transformer at normal voltage and efficiency if full load efisiensinya sekian 95% pada faktor daya sekian. Nah, jadi di sini ditanya ini rugi-rugi tembaga ya. Rugi bukan tembaga, iron loss, rugi-rugi inti.
Rugi-rugi total sama dengan rugi-rugi tembaga ditambah rugi-rugi iron loss ini. Ya. Pertama kita cari outputnya. Outputnya adalah ini, ya. 100, ini 100 kPa kali 0,8 sekian, ya. Input karena diketahui adalah efisiensi, maka dapat diperoleh inputnya. Kemudian rugi-rugi terdiri dari pelos sama dengan input dikurang output sama dengan 3,5 kW. Ya. Nah, untuk rugi-rugi apa? Rugi-rugi tembaga kita peroleh R02-nya sama dengan sekian, ya. Harusnya pada bulan penuh sekian. Maka rugi-rugi tembaga adalah 2003. Nah, I2 kuadrat kali R02 sama dengan 141 kuadrat kali 0,037 sama dengan sekian. Maka iron loss sama dengan P core sama dengan P loss dikurangi PCU. 3.500 kurangi 2.305 sama dengan 1.195 watt. Mana ada pertanyaan di sini? Oke, ini contoh 3 ini untuk pengetesan, ya. Contoh 3 ini mencari parameter, ya. Sebuah trafo 2.500 kPa, 3 fasa 6.600 volt, 400 primer ini hubungan bintang pada setengah tinggi dan pada setengah rendah. Pengetesan sebagai berikut. Short circuit test diperoleh 400 volt, arus sekian, daya sekian, ya. Daya 24 kW. Open circuit test pada sisi low voltage side ini 400 volt, 175 ampere dan 8 kW. Ya. Determine the parameters equivalent circuit refer to the high voltage side. Dicari parameternya, parameter rangkaian dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi. Ya. Hitung persentase regulasi pada beban penuh faktor daya 0,8. Hitung efisiensi dan dari transformator pada beban penuh faktor daya 0,9 lagging. Ya. Apa paham dengan ini, dengan soalnya dan pertanyaannya? Ini ujian hubung singkat dan tanpa beban, ya. Jadi kita juga ada prakteknya seperti ini, pengujian trafo singkat. Pengujian hubung singkat dan open circuit test ini untuk menentukan parameter dari trafo. Kemudian dari short circuit test diperoleh R01, kemudian X01 sekian, ya.
Z01 sama dengan tegangan dibagi arus sama dengan 1, ini. Ekuivalen resisten sama dengan I1 kuadrat PC dibagi 3 sama dengan sekian. Kemudian dari open test pada low voltage side delta ya, tegangan primer, tegangan sekunder 400, tegangan arus primernya 101, maka dicari IOL. Demikian RC sama dengan fenol dibagi ini peroleh sekian, arus reaktansi magnet fenol dibagi M sama dengan fenol, perbandingan transformasi sama dengan sekian, maka parameter pada sisi parameter nyata pada sisi primer adalah RC sama dengan A kuadrat RC dan seterusnya. Kemudian regulasi ya, pada faktor dan kospin 0,8 lagging itu regulasi ya, harusnya sudah ada kemarin regulasi ini. Oke, kemudian ada satu lagi, Anda pelajari aja nih, ada soal jawabnya itu, ada soal jawabnya ya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama. Baik Pak. Makasih Terima kasih banyak Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama.